TNI Angkatan Laut terus menjaga lautan Indonesia dan selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya dengan menarik kapal pengangkut pengungsi etnis Rohingya yang ditemukan di perairan Aceh dan pada pukul 00 WIB telah bersandar di dermaga Krengkekuh, Kota Lok Sumawe. Panglima Komando Armada 3 meninjau secara langsung Kampung Bahari Nusantara di Pulau Sop, Papua Barat. Ibu Ida sedang mencibir, kata Bapak karena wajahnya. 2022 akan segera hadir, semoga kita bisa terus berjaya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 31 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Di penghujung tahun 2021, TNI Angkatan Laut terus menjaga lautan Indonesia dan selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satunya dengan menarik kapal pengangkut pengungsi etnis Rohingya yang ditemukan di perairan Aceh dan pada pukul 00 WIB telah bersandar di dermaga Krengkekuh, Kota Lok Sumawe. Pemerintah Indonesia melalui Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Inspektur Jenderal Armet Wijaya, selaku Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atau PPLN menyatakan, keputusan ini dibuat mempertimbangkan kondisi darurat yang dialami pengungsi di atas kapal tersebut. Setelah ada keputusan dari pemerintah atas dasar kemanusiaan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan unsur dan prajuritnya untuk menarik kapal pengangkut pengungsi etnis Rohingya yang membawa 105 orang dari titik ditemukan di 53 nautical mile Biren perairan Aceh menuju pelabuhan Krengkekuh, Kota Lok Sumawe. 105 orang tersebut terdiri dari 8 pria, 50 wanita, 6 anak laki-laki dan 41 anak perempuan. Kapal tersebut ditarik oleh KRI Parang 647 yang dikomandani oleh Letkol Laut Yudi Ari yang pada dini hari pukul 00 WIB bersandar di dermaga ASEAN Krengkekuh Lok Sumawe. Kedatangan tersebut disambut Komandan Lana Lok Sumawe beserta prajuritnya. Selamat datang di Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan serah terima pengungsi Rohingya dari Komandan KRI kepada UNHCR di depan kapal Rohingya untuk selanjutnya tanggung jawab pemindahan dan karantina, serta pemeriksaan kesehatan pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR. Satu persatu pengungsi Rohingya dievakuasi dan dicek kesehatannya, juga dibawa ke bus yang sudah disiapkan untuk menuju ke Balai Latihan Kerja di Desa Menasah, Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, dengan menggunakan 4 bus IOM. Panglima Komando Armada 3 meninjau secara langsung Kampung Bahari Nusantara di Pulau Sop, Papua Barat. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah dan Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Yowanita Irfansyah, meninjau Kampung Bahari Nusantara menggunakan kal badai di Pulau Sop, Kota Sorong, Papua Barat. Kampung Bahari Nusantara adalah program TNI Angkatan Laut untuk pemulihan ekonomi nasional serta pemberdayaan warga pesisir agar potensi daerahnya dapat dimanfaatkan secara optimal, lebih maju dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Setiba di Pulau Sop, Pangko Armada 3 dan rombongan disambut Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, beserta Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani. Kemudian meninjau langsung fasilitas kesehatan dan kelengkapan rumah pintar, serta toko Primkopal yang berada di kawasan Kampung Bahari Nusantara, Pulau Sop, Sorong. Dari Papua Barat kita beralih ke Pulau Sumatera Utara.
di mana para prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan lintas medan alam demi menjaga fisik agar tetap baik. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan fisik agar tetap baik dalam menghadapi segala situasi, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan latihan lintas medan atau limet melewati alam hutan dan menyeberangi sungai di wilayah Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan limet di Lanal Tanjung Balai Asahan rutin dilaksanakan sebagai upaya pembinaan kemampuan personel. Latihan limet kali ini berbeda dengan lintas medan sebelumnya, di mana prajurit harus mampu melewati sungai yang diawali berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 10 km dengan start dari Komplek TNI Angkatan Laut Lumba-Lumba Seitualang Raso dan kembali lagi melalui rute yang sama. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate mengenakan pakaian adat sadari khas Kota Maluku Utara pada upacara Hari Ulang Tahun Kota Ternate. Kepada kita semua, bagi bangsa dan negara, khususnya kepada Kota Ternate. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Laut Pelaut Ashari Sunan Abidin, didampingi Ketua Cabang 2 Korcap 14 DJA 3, mengenakan pakaian adat sadari, pakaian adat Maluku Utara pada upacara peringatan Hari Jadi Kota Ternate yang ke-771 tahun 2021, yang dipimpin oleh Wali Kota Ternate, Dr. Muhammad Tauhid Soleman di kantor Wali Kota Ternate. Dipilihnya pakaian adat sebagai busana yang dikenakan dalam acara istimewa tersebut sebagai upaya menjaga kelestarian budaya daerah yang mulai terkikis oleh modernisasi. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga launching city branding Ternate Kota Rempah. Hal ini dikarenakan Ternate sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan. Ternate sampai dijuluki sebagai The Spice Island karena merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, Satgas COVID-19 Pangkalan TNI Angkatan Laut 12 Pontianak kebut vaksinasi kepada masyarakat binaan Desa Pesisir. Satuan Tugas COVID-19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Pontianak semakin gencar mengebut pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran masyarakat binaan Desa Pesisir di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. 300 dosis disiapkan baik dosis pertama maupun dosis kedua dengan jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer, khusus menyasar masyarakat pesisir yang sulit terjangkau sarana transportasi. Kehadiran Satgas COVID-19 Lantamal 12 Pontianak di tempat tersebut mendapat apresiasi yang sangat positif dari masyarakat setempat, terbukti dengan tingginya animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi. Dari Pontianak, kita menuju ke Kota Sabang, di mana prajurit remaja Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang melaksanakan olahraga boxing dan Muay Thai untuk membekali ilmu bela diri para prajurit. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Prajurit remaja baik Bintara maupun Tamtama Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang berlatih dalam rangka pembinaan fisik dengan menggeluti olahraga boxing dan Muay Thai di Sasana Navy Boxing Kota Sabang. Di bawah bimbingan pelatih profesional baik dari klub maupun TNI Angkatan Laut yang merupakan atlet senior di sasana tersebut, para prajurit remaja belajar materi dasar boxing dan Muay Thai serta teknik gerakan pukulan dan diakhiri dengan latihan sparring. Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario, memfasilitasi latihan tersebut dengan tujuan untuk membekali ilmu bela diri para prajuritnya. Selain itu diharapkan Sasana Navy Boxing dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jalus Vepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.